خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. معاشر الحاضرين jamaah masjid Raudhatul Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, agama Islam telah mendidik kita ke dalam sebuah aktivitas yang begitu indah. Aktivitas yang begitu syahdu. Bayangkan kalau kita bisa menghayati apa yang telah kita laksanakan tadi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sebelum kita datang ke masjid ini kita bisa beribadah dulu di rumah, salat tahajud, meminta ampun kepada Allah. Apalagi memang pada saat ini sebelumnya kita telah melaksanakan aktivitas sahur, kemudian kita datang ke masjid mendengarkan azan, sholat fajar sunnah, kemudian kita melaksanakan sholat subuh, kemudian kita duduk bersama sampai datangnya waktu isyraq. Indah sekali. Kalau kita bisa menghayati hal ini adalah sebuah tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memang Allah selalu menebar yang namanya rahmat kepada hambanya. Dalam aktivitas subuh ini luar biasa sekali. Tapi memang berat. Tapi sesuatu yang berat itu akan menghasilkan sebuah hasil yang sangat luar biasa dan memuaskan. Dalam pelaksanaan kita menuju masjid dari rumah kita, setiap langkah yang kita laksanakan itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pengangkatan derajat, penghapusan dosa, dan kemudian Allah akan menghitungnya. Setiap langkah adalah pahala. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam masjid, kita melaksanakan daripada salat fajar, sunnah fajar, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat daripada salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Bayangkan 2 rakaat saja kita laksanakan tadi sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Pahala yang luar biasa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam solat, kita laksanakan daripada solat fajar, kemudian setelah itu kita diajarkan oleh Nabi untuk membaca daripada sebuah doa yang begitu agung yang berisi daripada rahmat, di mana diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, sebuah doa luar biasa yang dimulai dengan kalimat Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'thi wa turaddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi, ila akhir daripada doa, yang dimana dalam doa tersebut luar biasa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang berisi, ya Allah, aku minta kepadamu rahmat
Pagi kita itu sudah diajari untuk meminta daripada rahmat. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi. Berikanlah kepada kami, kepada saya ya Allah, rahmat yang Engkau berikan hidayat. Karena rahmat tersebut untuk bisa berjalan ke dalam jalan yang luar biasa. Tajma'u biha syamli, apapun yang terjadi padaku hari ini, Engkau berikan rahmat sehingga semuanya berkumpul menjadi satu dan arah tujuannya adalah Engkau. Dan doa yang begitu luar biasa, yang mempunyai arti yang luar biasa untuk meraih daripada rahmat. Ibarat ya, kita itu di pagi hari sudah diajak oleh Allah bukan aktivitas apapun. Bukan kita bekerja, bukan kita makan, bukan kita minum, tapi pertama kali yang harus kita raih, kita membuka daripada mata kita, yang harus kita laksanakan adalah kita mengkais, mencari daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang manusia di atas muka bumi ini paling butuh dengan rahmatnya Allah. Dan karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang selalu bagi-bagi daripada rahmat. Makanya di dalam Al-Quran itu ya, Allah memulai ayat pertama kali yang berisi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah ya, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dimulai dengan yang namanya rahmah. Kita membuka mata kita, kita pun diajak untuk mencari daripada rahmah. Makanya manusia itu memang paling butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasa, agama Islam telah memberikan sebuah metode untuk mengkais daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dimulai pada pagi hari. Kalau orang bisa meraih itu rahmah, kalau orang bisa mendapatkan itu rahmah dari pagi, insyaallah dalam harinya ya, dalam kehidupannya, dari mulai pagi sampai dia itu nanti memejamkan mata pada saat malam hari, semuanya pun akan berjalan dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita dipandang sama Allah, subhanallah, enggak perlu lagi kita itu pertolongan dari orang lain. Kalau kita sudah diurus sama Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak perlu lagi kita itu tadi ya mempunyai pengurus selain Allah. Kalau kita dipandang sama Allah, berarti kita akan dibentengi oleh Allah. Kalau kita sudah dibentengi oleh Allah, Allah pun mengajarkan kepada diri kita di setiap daripada solat kita, kita pun pasti akan mendapatkannya, dan kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami akan meminta yang namanya pertolongan. Luar biasa. Laksanakan daripada solat subuh diajarkan lagi juga oleh Nabi. Pada saat kita solat subuh itu lain dengan solat-solat yang lain, lain dengan solat zuhur, lain dengan solat asar, lain dengan solat maghrib, lain dengan solat isya. Apa yang menjadi pembeda daripada solat subuh tersebut? Doa Rasulullah. Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Ini doa, Pak, kalau dikabulkan sama Allah, enggak butuh manusia. Ini doa kalau kita hayati dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahi ini doa, Anda akan beruntung dunia dan akhirat. Ini doa bukan sembarang doa. Bahkan para ulama sebagian di antara mereka menjadikan doa ini adalah sebagai doa pamungkas. Bukan hanya sholat subuh saja mereka itu melaksanakan. Bahkan seperti para aulia
Contoh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf rahimahullah, di akhir majlisnya beliau selalu membaca doa kunut ini tadi, Allahumma hadina fi man hadait. Luar biasa artinya, ya Allah berikan kepada kami hidayat, ya, di dalam dan bersama orang-orang yang telah Engkau berikan hidayat. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Itu maknanya kita diminta kepada Allah, kita dimasukkan bersama dengan orang-orang soleh. Nah, kalau kita sudah masuk dalam jajaran daripada orang-orang soleh, itulah yang diinginkan oleh para anbiya wal mursalin. Para nabi itu ingin masuk di dalam jajaran daripada orang-orang soleh. Apa kata daripada Nabi Allah Ibrahim? Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, matikan saya sebagai orang muslim, barengkan saya bisalihin, bersama dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu adalah orang yang dibarengkan oleh Nabi. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, orang soleh itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan ketika bertemu itu dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya, Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah. Pertama kali perjumpaan langsung Allah mengatakan, menyambutnya dan berkata kepada Rasulullah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai Nabi, rahmat Allah untukmu wahai Nabi, keberkahan untukmu wahai Nabi. Apa jawaban Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan untukku ya Allah darimu, tapi bukan aku saja, kata Nabi. Apa? Orang-orang soleh yang ada di belakangku. Masya Allah. Kalau kita sudah dapat hidayat fi man hadait, seperti doa di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Siapa? Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan lurus itu jalannya siapa? Jalannya orang soleh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepadanya, bukan orang yang Engkau benci, bukan orang yang Engkau murkai, bukan daripada orang-orang yang sesat. Siapa? Orang soleh. Ya. Doa pertama, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Ya Allah, doa yang kedua yang diajarkan oleh Nabi, berikan kepada kami kesehatan seperti orang-orang yang Kau berikan kepadanya kesehatan. Pak, kalau kita mulai hidup kita dalam keadaan tenang, orang kalau sudah sehat itu hidupnya sudah paling nikmat sedunia. Ya, orang kalau sehat paling nikmat sedunia. Jogging bisa pagi hari, ya, goes bisa pagi hari, atau bukan goes pecel pagi hari tapi iki posoan aja. Tapi kan enak, nikmat. Pagi-pagi bisa sudah makan pecel, pagi-pagi bisa sudah makan soto. Jalan di, enggak ada seperti orang jalan-jalan di pagi hari, nikmatnya itu enggak ada. Orang olahraga paling enak di pagi hari. Makanya orang kalau sudah di pagi hari sudah diberikan kesehatan, oh insya Allah sampai petang dia tidak akan sakit, sehat. Kalau kita sudah doa, makanya Rasulullah saja itu memberikan kepada kita arahan. Kalau engkau minta kepada Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, mintalah kesehatan. Nah kalau kita pagi sudah baca itu doa, makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, idza sa'altumullah fas'alul afiyah. Kalau kalian minta kepada Allah, maka mintalah kesehatan. Pagi kita sudah diajarkan sama Nabi. Dan itu nikmat besar.
Nikmat terbesar setelah nikmat iman dan Islam. Hanya saja kita ini nggak tahu kenikmatan daripada kesehatan itu. Banyak di antara kita yang memungkiri, dan itu memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi banyak orang dia itu terlalaikan daripada dua nikmat ini. Kalau dikasih, orang menganggap saya nggak dikasih nikmat ini. Apa nikmat tersebut? Salah satunya adalah nikmatul afiyah, nikmat sehat. Kalau orang dikasih kesehatan, dia merasa, oh saya nggak kasih nikmat sama Allah. Kenapa? Oh saya nggak punya mobil, saya nggak punya rumah masih ngontrak, NBAC masih cicilan, menganggap nggak ada nikmat. Padahal nikmat afiyah itu adalah nikmat yang paling besar. Orang tidak akan pernah merasakan kenikmatan sehat kecuali dia dalam keadaan sakit. Dalam tubuh kita itu, kalau kita perhatikan Pak, jumlah dalam tubuh kita itu ada miliaran. Jadi kita ini sudah punya komponen miliaran. Ginjal saja kalau dijual berapa harganya? Nah, ginjal saja itu banyak penculikan anak yang dijual ginjalnya saja itu bisa 1-2 M. 2 ginjal bisa 4 M. Bola mata kalau dijual berapa? Belum organ tubuh yang lain. Nikmat apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang kau dustakan daripada Allah Subhanahu wa taala? Setelah didoakan minta doa afiyah, apa kata Rasulullah doa selanjutnya? Wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, uruslah saya bersama dengan orang-orang yang Engkau urus. Segala urusan saya Engkau yang menjadi pemimpinnya, Engkau yang mengarahkannya, Engkau yang menunjukkan jalannya. Kalau kita sudah walinya adalah Allah, kalau dalam segala urusan yang mengatur itu adalah Allah, pasti Allah tidak akan pernah mengecewakan daripada diri kita. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah Subhanahu wa taala satu. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik daripada wakil kita. Apalagi kita tahu bahwa seluruh dunia ini kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah diurus oleh Allah, kita mau melangkah Allah Subhanahu wa taala yang kita mau, itulah para aulia wassalihin. Para wali-wali Allah itu, dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, bagi orang-orang yang sering mendekat kepadanya, bagi orang-orang yang sering beribadah kepadanya, Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alayha. Dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku, kata Allah, dengan amal-amal sunnah sampai aku cintai dia. Kalau sudah aku cintai dia, kata Allah, kalau sudah aku menjadi wali daripada orang tersebut, pelindung buat dia, kalau dia dengar seperti saya yang mendengar, kalau dia melihat seperti saya yang melihat, kalau dia berjalan seperti saya yang berjalan, kalau dia menjulurkan tangan seperti saya yang menjulurkan tangan. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala seperti, kalau ada orang melihat seperti melihat Allah, makanya para wali, aulia, salihin melihat orang ini tahu sekali tahu. Orang wali-wali Allah itu. Oh iki wonge iki mokel iki saking gak ono sing ngeru. Ketok. Oh wong iki mari zina, ketok. Oh wong iki gak sembahyang nek zuhur iku lewat sampai asar. Itu para aulia salihin. Mendengar apa? Kalau dia mendengar seperti Allah Subhanahu wa taala yang mendengar. Sehingga kalau dia dengar itu yang jauh bisa dengar. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bisa melihat peperangan yang jauh sekali. Yang jauh sekali. Sehingga beliau itu teriak ketika melihat mereka kaum muslimin terdesak. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "As-sariyatul jabal, as-sariyatul jabal."
wahai segenap daripada mereka para pasukan, ya, sembunyilah kalian di belakang daripada gunung. Itu yang di sana Sayyidina Umar teriak, yang di sana dengar. Kata mikrofon. Waduh gunung, kata handphone. Langsung suaranya itu, ya. Kata video call Pak, langsung di gunung kerungu. Kena wali-wali, para aulia usholihin. Ya, kalau dia berjalan seperti Allah yang berjalan, enggak. Wali-wali itu melangkah siji kadang-kadang sampai Mekah. Langkah ini tak sampai Mekah. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala yang berjalan, diberikan oleh Allah kekeramatan. Kapan? Ketika Allah menjadi pelindung daripada orang tersebut. Kalau sudah ada orang dilindungi oleh Allah, sudah, Pak, Anda sudah mendapatkan semua yang Anda inginkan di dunia dan di akhirat. Ya. Wa tawallana fi man tawallait. Kemudian wa barik lana fima a'tait. Berikan keberkahan dalam apapun yang Engkau berikan ya Allah. Namanya dikai berkah, Pak. Wah, luar biasa. Masih duit 1.000 barokah, duit 1 juta barokah. Ada orang yang dia itu punya uang miliaran tapi nggak barokah. Miliaran tapi nggak kelihatan. Kadang ada orang pekerjaannya dari pagi sampai malam, rumah nggak punya satu, nggak pernah mampu beli rumah, nggak pernah mampu beli mobil, padahal kerjaannya akeh. Ada orang yang dia itu punya beli rumah banyak, mobilnya baik, tapi nggak berkah. Apa? Masjid saja dia nggak pernah nyumbang. Uangnya nggak berkah, nggak ada manfaatnya, tidak mengarahkan dia ke dalam kebaikan. Tapi kalau sesuatu yang berkah, ya, berkah itu artinya tidak ada di dalam sesuatu, ya, kalau itu sedikit kecuali menjadi banyak. Kalau hal tersebut banyak bermanfaat, itu namanya adalah berkah. Namanya kan dari rezeki, ojo njaluk rezeki sing akeh tok, tapi njaluk rezeki sing berkah. Kalau rezeki berkah itu, ya, insyaallah manfaatnya besar. Gaji walaupun titik, tapi nek berkah, anaknya masya Allah jadi wong baik-baik. Itu berkat daripada keberkahan. Ada berkah itu, ada. Jangankan yang namanya, ya, harta bisa berkah, waktu juga bisa berkah, tempat juga bisa dalam doa tadi, wabarikli fima atai, berikan keberkahan ya Allah di dalam apapun yang Kau berikan. Kasih anak, anaknya berkah. Kasih istri, istrinya berkah. Dikasih suami, suaminya berkah. Dikasih rumah, rumahnya berkah. Kalau sudah dikasih anak, anaknya berkah, insya Allah anaknya jadi hidayat. Kalau punya istri, istrinya berkah, insya Allah istrinya nggak cerewetan. Kalau punya suami, suaminya berkah, insya Allah suaminya bertanggung jawab. Kalau dia punya rumah, rumahnya berkah, alhamdulillah yang tinggal di sana tidak ada cekcok, ya, tidak ada permasalahan. Walaupun rumahnya kecil, kadang Anda masuk ke dalam sebuah rumah, rumahnya kecil tapi masuk hati terasa lapang. Iku mai berkah. Diberi waktu, waktunya berkah. Berapa banyak dari kita? Waktu itu seperti lewat. Karena berkah. Berapa banyak di antara kita itu gak keroso ya. Kok wis mari saiki posoan wis pirang dina? 3 dina petang di. Gak keroso. Sekarang hari keempat. Berapa banyak orang berkata, gak keroso wis petang dino. Entar lagi ya, gak keroso ya wis mari ngene riyo-riyoan. Apa? Gak berkah. Kenapa gak berkah? Karena kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu yang gak berkah. Karena memang kita biasa gunakan untuk handphone, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau Anda gunakan untuk ibadah, kelihatan berkahnya. Coba Anda punya waktu misal bulan, ya, hari ini saja coba. Hari ini kan minggu, libur. Gunakan untuk sholat, gunakan untuk baca Al-Quran, gunakan untuk wiritan dan dikiran. Insya Allah 1 hari ini seperti 1 tahun Anda. Rasanya sampai
Sekarang wiridan, dikiran, baca Quran, sembahyang, wiridan, dikiran, insya Allah hari ini akan menjadi seperti satu tahun. Tapi kalau seandainya digunakan untuk tolenan, Mobile Legend, ya, digunakan untuk lihat YouTube, insya Allah satu hari ini seperti 1 jam. Ya, kalau kita memang inginnya, apalagi puasaan ini, ingin seperti setahun atau 1 jam? Hah? Ingin setahun atau 1 jam, Pak? Bisa jam aja, Beb, cepet buka. Makanya mau biar itu merasa bulan Ramadan itu sangat terasa laparnya, terasa ibadah, karena diisi dengan ibadah. Makanya kalau ada orang sering berkata, "Kak kroso yo umurku saiki wis 50. Kak kroso yo umurku saiki wis 60." Iku biasanya sering membuang-buang umur. Orang yang sering buang-buang umur itu biasanya aku gak berkah. Jadi kita minta, wa barikli fi ma'ati, berikan keberkahan dalam apa yang kau berikan. Dan terakhir Rasul mengatakan, waqina syarra ma qadait. Ya Allah, berikan kami penjagaan dari berbagai macam hal, takdir-takdir yang buruk yang kau tentukan daripada kami. Pak, kita tahu, ya, takdir itu semuanya dari Allah. Sebelum kita diciptakan, kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Kapan kita diciptakan, kapan kita mati, dalam hari tersebut itu berapa rezekinya, akan menikah dengan siapa, anaknya siapa, istrinya siapa, rumahnya di mana, hartanya sekian, semuanya itu tadi sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan kita tahu takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Makanya di dalam rukun iman itu, ya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara rukun iman yang keenam adalah al-iman bil qada'i wal qadar, khairihi wa syarrihi. Kita termasuk orang beriman kalau kita iman kepada al-qada' wal, baik yang itu buruk ataupun yang baik. Nah, setiap pagi kalau kita baca doa itu qunut, kita minta kepada Allah, ya Allah jangan ditakdirkan buruk pada saya. Hari ini jangan ditakdirkan buruk. Makanya kadang-kadang orang ya harinya itu adalah hari yang kurang baik. Belali gitu mau kunuti gak dibojo. Kok moro-moro anaknya tiba. Kok tiba-tiba dia kecelakaan dari sepeda gowes, kok moro-moro tabrak. Moro-moro mobilnya nabrak. Mana boleh ya sembahyang subuh kunute ku gak khusyuk kan. Ya, karena kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tiap pagi. Alhamdulillah. Adakah ajaran seperti ajaran ini? Enggak ada, Pak. Adakah cara kita mencari daripada rahmat seperti ini? Tidak ada. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat luar biasa. Kita diajari metode oleh Allah bagaimana mencari daripada rahmat melalui Nabi Muhammad. Olehnya di bulan suci Ramadan ini tadi, ya, kita di awal-awal 10 hari pertama kita diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkais dari yang namanya rahmat, karena sekarang adalah waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat. Oleh karena itu kalau ada orang di bulan suci Ramadan ini dia tidak bisa mendapatkan rahmat dari Allah, dia tidak bisa mengkais daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ada orang di bulan Ramadan ini dia tidak bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahami, kalau kita nggak bisa menjadi lebih baik di bulan Ramadan, maka kita adalah orang-orang yang tidak beruntung di bulan ini. Bulan Ramadan itu, Pak, ibarat seperti sekolah madrasah. Bulan Ramadan itu seperti madrasah, Pak. Kalau kita nggak bisa lebih baik di bulan Ramadan, wah, kapan lagi kita bisa lebih baik? Mungkin banyak di antara kita, mungkin yang di luar bulan suci Ramadan jarang salat subuh berjamaah di masjid. Mungkin banyak di antara kita di luar bulan suci Ramadan jarang membuka Al-Quran. Mungkin banyak di antara kita di luar bulan suci Ramadan gak pernah sholat dan tidak tergambar mungkin.
sholat dalam satu hari 20 rakaat. Tapi bayangkan, di bulan Ramadan ini sesuatu yang mustahil kita laksanakan. Kok bisa kita tarawih 20 rakaat? Kok kuat? Kok bisa kita duduk tadarusan 1 jam? Ini kan berarti adalah hidayat dari Allah, inayah oleh Allah, magnet yang Allah ciptakan di dalam bulan suci Ramadan untuk mereka orang-orang yang memang diinginkan oleh Allah untuk meraih daripada rahmatnya. Magnet ini, bulan Ramadan dikasih magnet oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita berhasil, kita meraih itu rahmat, apabila kita bisa mendapatkannya dari mulai awal sampai akhir. Makanya Rasulullah itu mengatakan begini, man soma Ramadan, man qoma Ramadan, man soma, barang siapa yang puasa bukan puasa 1 hari, enggak Pak, soma Ramadana, puasa bulan, artinya dari awal sampai akhir. Man qoma Ramadana, barang siapa yang sholat bukan 1 malam saja, tidak, tapi barang siapa qoma Ramadana, dia melaksanakan sholat taraweh bulan, mana dari awal sampai akhir, bukan 1 hari, enggak. Bukan Rasulullah mengatakan man qoma yauman min Ramadan, orang yang melaksanakan sholat taraweh 1 hari, bukan, atau 2 hari, bukan, atau 3 hari, bukan, tapi tidak apa, 1 itu baru Allah mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rasul mengatakan diampuni dosanya yang telah lewat. Begitu pula qama ramadhana ghufira, diampuni daripada, apalagi di bulan yang penuh rahmat ini tadi, Allah itu banjir rahmatnya. Banjir. Setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi turun ke langit dunia, melihat orang, dipandang oleh Allah. 300.000 daripada orang yang akan dibebaskan oleh neraka tiap malam dipandang oleh Allah. Orang yang dipandang oleh Allah jelas panggone surga ini. Begitu mudahnya orang mendapatkan rahmat. Kalau kita tidak bisa menjadi baik di bulan Ramadan ini, bukan hanya sekedar hari Minggu saja kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, tapi tiap saat, tiap hari. Dan keluar bulan suci Ramadan kita sudah naik kelas, naik ke kelas. Saya sering menganggap bahwa Ramadan sekolahan, kalau lulus berarti ya lulus SD kelas 1. Keluar bulan Ramadan lebih cerdas, ibadahnya lebih baik. Datang lagi Ramadan tahun depan SD kelas 2. Apa? Baca Qur'annya lebih baik. Datang lagi bulan Ramadan itu naik kelas. Nanti di akhir kalau sudah lulus menjadi S3, profesor, doktor, sudah tinggal mendapatkan daripada husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ya taufik, hidayat. Ya, Nabi itu bukan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sampaikan saya ke dalam bulan Ramadan, bukan. Nabi itu mengatakan balighna Ramadan, sampaikan, wa a'inna fihi 'ala siyam, berikan pertolongan kepada kami ya Allah untuk bisa puasa, untuk bisa melaksanakan salat tarawih, untuk bisa baca Al-Qur'an. Kalau kita cuma sampai bulan Ramadan, orang kafir juga bisa sampai daripada bulan suci Ramadan. Ya, tapi yang penting kita sampai dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'alna wa la ma ma'ana wa la ma fina syaqiyan wa la mahrum.